Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4061. Marcel York membalas SMS. Mengatakan bahwa istrinya memiliki anak lagi dan mereka pergi untuk menghindari York of Hong Kong menyebabkan lebih banyak masalah sehingga mereka dapat membesarkan bayi itu dengan damai. Harvey York benar-benar bahagia untuk keduanya. Dia segera menghapus riwayat teks untuk mencegah informasi apapun bocor secara tidak sengaja. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Harvey meminta Queenie York untuk mengirimnya ke bandara. Dia berencana untuk pergi ke Golden Sands malam itu. Di dalam Rolls Royce yang diperpanjang, Queenie, dengan sepasang stoking hitam, menyerahkan segelas sampanye kepada Harvey. Apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal selama beberapa hari lagi? Tuan sudah memberitahuku. Kamu diizinkan untuk tinggal di sini secara permanen jika itu yang kamu inginkan. The York of Hong Kong adalah milikku. Tapi bisa jadi milikmu juga. Ekspresi dingin dan jauh di wajahku ini tiba-tiba berubah merah padam. Dia dengan cepat berbalik untuk menyembunyikan ekspresinya. Harvey menunjukkan senyum tipis, seolah dia tidak melihat apapun. Itu bagus. Tapi Nenek York tidak terlalu menyambutku di sini. Kamu akhirnya berhasil menenangkan situasi di sini. Jika aku tetap tinggal, aku akan mulai membuat lebih banyak masalah lagi. Queenie hanya tersenyum. Tidak masalah. Kami hanya akan menghancurkan siapapun yang menyebabkan masalah. 4 tuan Hong Kong dan 4 wanita hebat bukan apa-apa. Aku harus lulus. Aku tidak ingin mencuri gelarmu sebagai satu-satunya wanita di Hong Kong dan Las Vegas. Karena itu, kamu harus mengawasi istana kasinoku di Mordu. Itu urusanku. Jangan biarkan keluarga Hamilton menelan semuanya. Queenie menunjukkan senyum tipis setelah mendengar lelucon Harvey. Bahkan Raja Judi pun tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dia berspekulasi bahwa Mordu Casino Palace akan segera mendapatkan lisensi kasino lainnya. Meski begitu, dia tidak mau repot-repot mengolok-olok kebijaksanaan Harvey. Ku dengar banyak yang terjadi di Diamond Cruise, katanya sambil tersenyum. Kamu melawan banyak orang dari Golden Sands. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menghadapinya? York di Hong Kong cukup populer di sana. Ya, aku berhasil menyakiti Silas John, melumpuhkan Kylie Lowe, dan tidak menghormati Riley Patel pada saat yang bersamaan. Gerbang surga, keluarga John, dan keluarga Patel adalah otoritas yang sangat terkemuka di Golden Sands. Semuanya berantakan saat ini. Itu sebabnya aku harus pergi ke sana. Jika tidak, Mandy Zimmer mungkin akan menjadi sasaran saat berbisnis di sana. Queenie mengerutkan kening sebelum diam-diam berkata, aku yakin kamu bisa mengatasinya, Harvey. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu. Kamu selalu bisa kembali ke sini untuk istirahat. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Aku akan mencoba meyakinkan keluarga juga. Harvey dengan ringan mengangguk sebelum dia diingatkan akan sesuatu. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Evermore kemungkinan besar terlibat dalam insiden Blackburn City. Apakah kita sudah mendapat informasi tentang organisasi itu? York of Hong Kong telah melindungi negara untuk waktu yang lama. Evermore. Queenie menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Bab 4062. Apa? Kamu tahu tentang mereka? York of Hong Kong adalah bagian dari 5 keluarga tersembunyi. Wajar bagi mereka untuk mengetahui Evermore karena mereka sudah ada sejak lama. Queenie York terdiam sebelum diam-diam menjawab. Tidak ada yang tahu dari mana organisasi itu berasal. Tapi sejak dinasti Cambuk,
Evermore adalah yang paling aktif di negara H. Negara pulau akan menjadi yang kedua. Tujuan mereka sederhana. Untuk memperoleh kehidupan abadi. Mereka melakukan banyak hal keji hanya untuk tujuan ini. Mereka menjadi pembunuh dan penguasa. Jejak mereka bahkan terlihat di beberapa negara kecil bersama dengan pasukan pemerintah Laut Selatan. Sederhananya, Evermore tidak akan berhenti untuk memikirkan cara apapun untuk mendapatkan kehidupan abadi. Konon, karena mereka bersembunyi di sisi gelap sejarah, mereka diam-diam mempengaruhi negara selama bertahun-tahun. Baik 5 keluarga tersembunyi dan 10 keluarga teratas akan berani melawan Evermore kecuali kita benar-benar harus melakukannya. Meski begitu, setelah menetap di Hong Kong dan Las Vegas, keluarga juga sering berkelahi melawan mereka. Dan setiap kali kami bertarung, kami kalah. Wajah Queenie menjadi gelap. Harvey York membeku. Sebagai salah satu dari 5 keluarga tersembunyi, keluarga York di Hong Kong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah melawan Evermore. Itu wajar saja. Evermore telah ada sejak lama. Mereka sangat kuat namun bijaksana pada saat yang sama. Apakah kamu mengatakan ada risiko aku melawan Evermore? Harvey menghela nafas. Queenie menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Kamu akan kehilangan nyawamu jika kamu tidak hati-hati. Lebih baik jika kita tidak melawan mereka kecuali itu benar-benar diperlukan. Harvey menunjukkan senyum tipis. Bukan tentang itu. Aku sudah merusak beberapa rencana mereka saat ini. Aku bahkan berhasil menggagalkan pengaturan Nenek Kop ketika aku berada di kota Blackburn. Jika aku tidak pergi untuk mereka, mereka akan datang untukku. Saya lebih suka berinisiatif daripada menjadi bebek yang duduk. Konon, menurut informasi Nenek Kop, pawangnya adalah Blind John sendiri. Harvey menggosok pelipisnya. Aku masih ragu apakah dia mengatakan yang sebenarnya sebelum kematiannya atau apakah dia masih menipuku saat ini. Kemungkinan besar dia mencoba membodohimu. Lagi pula, Blind adalah tuan muda tertua dari keluarga John. Salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Orang-orang itu tidak pernah berada di halaman yang sama dengan Evermore sejak awal. Blind mungkin tidak terlibat dengan Evermore karena ini. Mungkin Nenek Kop mencoba menggunakan dia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nada Queenie menjadi jauh lebih dingin saat ini. Harvey mengangguk. Karena itu, lebih baik tetap mengawasinya. Kita akan menyeberangi jembatan saat kita sampai di sana. Bantu saya mengkonfirmasi informasi ini ketika Anda punya waktu. Bab 4063. Saat keduanya mengobrol, mobil tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Setelah memberikan pelukan hangat kepada Queenie York, Harvey York segera masuk ke bandara. Tidak seperti orang lain, Harvey segera memasuki lorong VIP dan duduk di kursi kelas 1. Setelah apa yang terjadi di kota Blackburn, Harvey tahu bahwa dia akan dapat menghindari banyak masalah dengan mendapatkan kursi kelas 1. Segera setelah itu, sedikit aroma harum bertiup. Seorang wanita berbaju hitam masuk dengan beberapa pria kuat berjas. Harvey secara naluriah melirik sebelum dia melihat wanita itu mengenakan kacamata hitam Gucci besar yang menutupi separuh wajahnya. Pada saat yang sama, dia menginjak sepatu hak tingginya yang tampak indah dengan celana kulit yang sangat pendek. Kakinya yang ramping memukau, membuat siapapun terdorong untuk menerkamnya pada pandangan pertama. Lagi pula, kaki-kaki itu begitu pucat dan tampak lembut. Bahkan Harvey mau tidak mau menatap sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah wajah wanita itu. Hanya bibir kecil dan rahang lancip yang terlihat. Tapi itu cukup untuk mengatakan bahwa dia cantik. Para pria berjas menatap tajam ke arah Harvey. Jelas, mereka tidak suka cara dia menatap. Mereka kemudian melihat sekeliling tempat itu dan memeriksa kursi wanita itu. Setelah memastikan tidak ada yang salah, mereka menyuruh wanita itu duduk.
Dia kebetulan duduk tepat di depan Harvey. Kemudian, dia melepas kacamata hitam dan syalnya sebelum mengatur tempat duduknya. "Maaf, saya perlu istirahat," kata wanita itu meminta maaf sambil menatap Harvey. Harvey tersenyum tipis saat melihat wajah cantik wanita itu. "Tidak apa-apa, masih ada beberapa jam lagi sebelum kita mencapai Golden Sands. Masih banyak ruang di sini. Tidak perlu menahan diri." Wanita itu dengan ringan mengangguk sebelum bersandar di kursinya dengan mata tertutup. Harvey benar-benar terbangun oleh aroma menyegarkan yang berasal dari wanita itu. Dia tahu bahwa parfum itu bukan hanya dari merek tertentu. Sebaliknya, parfum itu khusus dibuat untuk wanita ini. Pria berjas menunjukkan tatapan dingin ketika mereka melihat Harvey berbicara dengan wanita itu. Salah satu dari mereka bahkan menatap Harvey, seolah-olah dia berencana untuk mengusirnya dari tempat duduknya sebelum wanita itu balas menatapnya. Pria berjas lalu duduk mengelilingi wanita itu, memenuhi seluruh tempat. Jelas bahwa wanita itu memiliki status yang sangat tinggi. Orang lain yang naik pesawat saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, orang-orang di sini secara alami memiliki pengetahuan atau pengalaman. Dilihat dari pemandangan yang begitu ganas, mereka tidak akan berani mendekati wanita itu. Klop klop klop. Tepat ketika Harvey bersiap untuk istirahat dengan selimut yang dia minta dari seorang pramugari, terdengar suara sepatu hak tinggi. Seorang wanita modis dengan pakaian bisnis datang. Meskipun dia mengenakan topeng dan kacamata hitam, riasannya yang indah bisa terlihat. Konon, tangannya digantung di lehernya sambil ditutupi plester. Bab 4064. Pramugari segera datang untuk membantu wanita itu sambil menunjukkan ekspresi penuh gairah di wajahnya. Wanita itu dengan dingin mengangguk sebelum dengan santai duduk di kursi paling belakang. Penumpang lain melirik sekilas sebelum memalingkan muka. Harvey York mengerutkan kening. Dia menilai wanita modis itu sebelum melirik tangannya yang diperban. Sedikit bubuk mesiu bisa tercium. Yang lain mungkin tidak dapat mendeteksinya. Tetapi bagi seorang veteran perang berpengalaman seperti Harvey, baunya terlalu familiar untuk dilewatkan. Harvey mengerutkan kening sebelum dia berdiri. Dia langsung meninggalkan tempat duduknya sebelum dia secara naluriah melirik ke belakang. Dia terkejut bahwa wanita itu bahkan tidak memandangnya. Harvey secara alami berhenti setelah melihat itu. Artinya, wanita modis itu tidak secara khusus mengincar dirinya. Seorang pramugari berpenampilan manis berjalan ke arah Harvey sebelum dia berbisik, "Maaf, pesawatnya akan lepas landas. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kalau mau ke kamar kecil tolong cepat. Kalau terlalu lama akan mempengaruhi lepas landas," kata pramugari lainnya dengan wajah berbentuk hati. Secara alami, meskipun para pramugari memiliki pendapat tentang Harvey, mereka tetap menghormatinya sejak dia datang dari kursi kelas 1. Jika itu orang lain, para pramugari pasti sudah mengamuk saat itu. Harvey melangkah maju dan menunggu hingga pintu kaca tertutup secara otomatis. "Tolong hubungi kapten. Saya perlu menemuinya sekarang." Pramugari berpenampilan manis itu tersenyum saat melihat raut wajah Harvey. "Kamu adalah tamu kelas 1 yang terhormat. Tapi kamu tidak bisa begitu saja meminta bertemu kapten seperti ini. Jika kamu tertarik untuk terbang, kami bisa memasukkanmu ke kelas jika kamu mau." Secara alami, pramugari mengira Harvey adalah selebritas internet yang menjadi terkenal dalam semalam. Orang-orang ini telah meminta untuk bertemu kapten setiap saat hanya untuk pamer. Mereka hanya mencoba masuk ke dalam kokpit untuk mengambil gambar atau video dengan kapten. Harvey langsung mengerutkan kening. Ini penting. Jika dia tidak tersedia sekarang, maka tolong hubungi dia segera. Beritahu dia bahwa ada seseorang dengan bahan peledak C4 di pesawat. Itu akan meledak kapan saja. C4.
Pramugari itu jelas terkejut. Tapi dia dengan cepat sadar sebelum bermain-main menatap Harvey. Kamu dari kelas 1, Tuan. Tetapi kamu harus tahu bahwa kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Tolong jangan menimbulkan masalah dan menunda lepas landas. Jika tidak, Anda mungkin akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Pramugari lainnya mendecakkan lidahnya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Benar. Kamu tidak akan tahu jika seseorang membawa C4 ke sini. Apakah mereka membiarkanmu mengintip atau semacamnya? Apakah kamu memperlakukan pemeriksaan keamanan bandara seperti lelucon? Pramugari yang penuh hormat benar-benar mencemooh Harvey. Tentu saja. Mereka mengira Harvey adalah orang bodoh yang menghabiskan semua uangnya untuk membeli tiket kelas 1 hanya untuk melihat sang kapten. Dan dia datang dengan segalanya hanya untuk memastikan bahwa dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 4065. Dia tidak menunjukkannya padaku. Tapi aku bisa mencium baunya. Harvey York menjelaskan semuanya dengan ekspresi tegas. Kau bisa mencium baunya. Apakah kamu anjing atau semacamnya? Apakah menurutmu indera penciumanmu sebaik itu? Para pramugari saling memandang sebelum menunjukkan pandangan aneh pada Harvey. Pada titik ini, mereka mengira Harvey hanyalah orang yang tidak waras. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalilah ke tempat dudukmu sekarang. Atau kami harus mengusirmu. Pramugari yang terlihat manis itu menunjukkan ekspresi arogan di wajahnya. Ada beberapa ratus orang di pesawat ini. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Tidak masalah jika kamu membeli tiket kelas 1. Jika hidungmu pandai mencium. Kenapa kamu tidak menebak parfum apa yang aku gunakan sekarang? Seru pramugari berbentuk hati itu dengan dingin. Harvey memandang para pramugari sebelum melihat papan nama di dada mereka. Kamu Selby Cop. Kamu mandi susu tadi malam. Kamu menggunakan parfum Chanel nomor 5. Tapi kamu cukup hemat untuk menggunakan parfum sisa kadaluarsa. Kamu, Jemali, kamu bersama dua pria lain tadi malam. Salah satunya adalah pemuda tampan dengan kolon murah. Yang lainnya memiliki status tinggi dengan aroma Land of Hermes padanya. Kamu terlalu lelah untuk mandi. Jadi kamu datang ke sini dengan kedua parfum yang bercampur. Kamu menggunakan parfum yang kental. Ohana Mahalo. Untuk menutupi aromanya. Tapi bau hormon pada dirimu masih cukup jelas. Pramugari yang sombong menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Gemma langsung tersandung untuk mendapatkan kapten bahkan tanpa memarahi Harvey karena telah mengeksposnya. Lagi pula, tidak akan sulit bagi Harvey untuk mencium bau C4 jika dia bisa mencium semua yang ada di pramugari. Mereka adalah orang-orang sombong dari Hong Kong yang tidak tahan melihat orang rendahan. Tapi mereka tidak mau mati. Jangan bergerak. 3 menit kemudian, selusin inspektur Hong Kong dengan pakaian santai bergegas ke kursi kelas 1 sebelum menjepit wanita itu. Pada saat yang sama, beberapa revolver dengan pengamannya ditarik sebelum diarahkan ke kepala wanita itu. Semua orang panik saat mereka bersembunyi di setiap sudut yang bisa mereka temukan. Wanita dengan kemeja hitam bersembunyi di belakang kursinya sambil dengan hati-hati melihat ke depan dengan perlindungan dari pria berjas. Tempat itu benar-benar berantakan. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Wanita modis itu sangat marah. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menjatuhkanku dan mengarahkan senjata api itu ke arahku. Apakah kamu ingin kehilangan pekerjaan atau apa? Aku bisa memecat kalian semua dengan satu panggilan telepon. Wanita itu berteriak keras dengan tatapan menyedihkan. Para penumpang mengangguk sebelum mereka mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Para inspektur tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi juga tidak membiarkan wanita itu pergi. Mereka tampak seolah-olah akan melawan musuh yang sangat berbahaya. Bab 4066.
Wanita yang dijatuhkan itu kemudian digeledah secara menyeluruh oleh wanita lain dengan alat. Wanita itu mengerutkan kening saat itu. Selain dompet dan telepon, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Dia dengan cepat mencari wanita itu lagi. Bahkan ketika kaki wanita tersebut ditelanjangi, tidak ada yang ditemukan. Dia menatap seorang pria parubaya sebelum menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Ekspresi pria itu sedikit berubah. Kemudian, dia berteriak, "Gemma, Selby, apakah kamu ingin mati? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada C4 pada wanita ini? Kami tidak menemukan satu hal pun. Bagaimana kamu bisa bertanggung jawab karena menyinggung penumpang kelas 1 seperti ini?" Selby dan Gemma berjalan mendekat, tampak pucat. Biasanya, mereka akan diberi hadiah ratusan dan ribuan dolar untuk tindakan heroik seperti itu. Namun, apa yang terjadi? Tidak ada yang ditemukan. Dan semuanya berubah menjadi lelucon acak. Baik polisi maupun perusahaan penerbangan pasti akan memecat mereka berdua untuk menebus kesalahan. "Maaf, Inspektur. Kami hanya menerima laporan tentang ini. Seorang penumpang mengatakan bahwa ada masalah dengan wanita itu. Kami hanya menyampaikan pesan," kata Gemma dengan ekspresi pahit. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. "Penumpang yang mana? Mereka akan ikut dengan kita ke kantor polisi. Mereka juga harus bertanggung jawab atas ini. Maafkan aku, Nona. Ini hanya kesalahpahaman kecil." Pria itu membungkuk pada wanita itu. "Kami akan memastikan untuk memberi Anda pernyataan tentang ini." Sebuah pernyataan. Wanita itu benar-benar marah. "Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja dengan pernyataan sederhana? Aku tidak akan membiarkan kalian lolos semudah itu. Aku akan menuntut setiap orang dari kalian. Biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi." Pria parubaya itu sedang berpikir tentang bagaimana berbicara keluar dari situasi untuk mencegah karirnya berakhir di sana. "Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, kita semua harus mati bersamanya." Nada tenang bisa terdengar dari belakang. Gemma dan Selby menoleh dan melihat Harvey berdiri di sana. "Ini orang yang membuat laporan. Anda harus menahannya. Dia harus bertanggung jawab." Gemma buru-buru berseru. Gemma dipenuhi amarah. Dia percaya bahwa Harvey hanya bermain-main. Karena itu, dia harus membayar harganya. "Dia hanya berusaha memperingatkan kita demi semua orang," kata Selby setelah ragu sejenak. "Kamu seharusnya bisa melihat bahwa wanita ini sama sekali tidak bersalah. Kami sama sekali tidak menemukan apapun padanya. Kamu lebih baik memberi kami penjelasan untuk ini. Kamu sudah selesai. Jika tidak, saya akan menuntut Anda karena menghalangi tugas publik. Anda akan dijebloskan ke balik jeruji besi selama sisa hidup Anda." Seru pria parubaya itu. Wajahnya berangin. Wajah penumpang lain langsung menjadi gelap. Mereka yakin bahwa Harvey hanya berusaha menimbulkan masalah untuk menunda waktu berharga mereka. Bab 4067. Wanita berkemeja hitam itu menatap Harvey dengan penuh rasa ingin tahu. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan keraguan. Secara alami, dia sudah tahu bahwa Harvey bukanlah orang biasa. Itu sebabnya dia ingin mendengar penjelasannya. Hanya karena kamu tidak dapat menemukannya, bukan berarti itu tidak ada. Beberapa hal tersembunyi tepat di bawah hidungmu. Harvey dengan santai menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. "Anda polisi bandara sangat tidak profesional. Jika aku adalah pemimpinmu, aku akan memecat kalian semua dalam sekejap. Kamu mencari kemana-mana, tapi kamu tidak pernah menganggap satu tempat cukup mudah untuk menyembunyikan C4." Harvey memercikkan tehnya tepat ke tangan wanita yang patah itu. "Ah!" Setelah diguyur air panas, wanita itu menjerit kesakitan. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan, bajingan?" serunya dengan marah. "Lenganku patah.
Apa yang bisa kamu cari di sini? Kamu pikir aku benar-benar membawa C4? Apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar hanya akan membawa kalian semua bersamaku? Saya menghasilkan ratusan dan ribuan dolar setiap tahun. Hidup saya sangat berharga. Wanita itu meminta inspektur untuk mengeluarkan kartu namanya dari dompetnya untuk membuktikan identitasnya. Saat itu, inspektur parubaya itu mengungkapkan ekspresi muram. Cukup melucu. Anak muda, berhenti mengganggu kami. Sudah kubilang, tidak ada C4. Kami sudah memeriksanya. Harvey sama sekali mengabaikan peringatan inspektur dan memicingkan mata mengancam wanita itu. Kamu bilang lenganmu patah, tapi aku bahkan tidak mencium bau obat apapun padamu. Kamu juga memiliki riasan yang sangat bagus. Kamu dengan jelas memakainya sendiri. Seseorang dengan lengan patah tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Lebih penting lagi, kamu bahkan tidak peduli dengan riasanmu sejak awal. Kamu memiliki plester dan perban yang sangat bersih. Namun kamu masih ingin merias wajah. Kamu tidak mengatakan bahwa ada orang yang akan melakukan hal seperti ini sekarang, kan? Plestermu kemungkinan besar palsu. Kamu hanya memakai ini untuk menyembunyikan C4-mu. Bahkan sebelum wanita itu bisa membantah tuduhannya, Harvey maju selangkah dan menginjak plester. Terdengar suara retakan keras saat plester hancur berkeping-keping, memperlihatkan tangan wanita yang pucat dan tidak terluka. Apa? Para inspektur terkejut melihat pemandangan itu. Tidak ada yang berharap Harvey cukup mengesankan untuk mengetahui bahwa tangan wanita itu baik-baik saja hanya dengan melihat riasannya. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mengapa Anda memiliki plester di tangan Anda ketika itu baik-baik saja? Seru Selby. Karena aku menyukainya. Wanita itu terkekeh dingin setelah Harvey membukanya. Saya suka berpura-pura cacat agar mendapat perlakuan khusus. Apakah itu tidak diperbolehkan? Kamu bisa bilang aku tidak bermoral. Tapi ini tidak ilegal. Jadi, kamu tidak bisa begitu saja memfitnahku dan mengklaim aku menyembunyikan C4. Wanita itu memiliki ekspresi sombong dan benar. Aku bisa menuntut kalian semua. Bab 4068. Semua inspektur saling memandang. Tidak yakin harus berkata apa. Bagaimanapun, wanita itu benar. Harvey menyipitkan mata ke arahnya lagi dan berkata, kamu memakai plester itu tidak ilegal. Tapi mencampurkannya dengan diatomit adalah ilegal. Harvey perlahan menuangkan teh di tangannya ke plester. Wajah wanita itu semakin memburuk dalam hitungan detik. Diatomit adalah bahan khusus. Ia memiliki dua kegunaan. Dapat digunakan untuk obat-obatan. Atau bertindak sebagai kreasi C4. Yang Anda butuhkan untuk meledakkan diatomit hanyalah konduktor sederhana namun umum, alkohol. Selama ada alkohol kuat seperti anggur putih atau vodka, diatomit bisa dengan mudah digunakan sebagai bahan peledak. Ledakannya juga cukup mengerikan. Secara teori, diatomit di plester Anda akan mampu membelah seluruh bidang pesawat menjadi dua. Dan sekali ledakan seperti ini terjadi di udara, semua orang di sini pasti sudah mati. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Harvey menyuruh seorang pramugari untuk membuka pintu darurat dan melemparkan setitik debu plester keluar bersamaan dengan percikan vodka. Ledakan. Saat alkohol bersentuhan dengan debu, ledakan keras terdengar. Kemudian, nyala api besar menyebar di udara. Ekspresi Selby, Gemma, dan yang lainnya berubah dalam sekejap. Semua orang tahu betul bahwa Harvey benar. Sederhananya, perilaku Harvey yang tampaknya sembrono menyelamatkan nyawa semua orang. Wanita itu sekarang memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia memelototi Harvey dengan penuh kebencian. Dia tidak percaya bahwa Harvey berhasil mengetahui triknya dengan begitu mudah. Keringat dingin mulai menetes di wajah inspektur parubaya itu.
Jika pesawat masih meledak setelah diperiksa, dia pasti akan ditembak mati. Ada beberapa ratus penumpang di pesawat itu. Dia tidak punya pilihan selain disalahkan jika dia tidak berhasil menjalankan tugasnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengarahkan senjata apinya ke kepala wanita itu. Borgol dia, swoosh. Wanita itu tidak punya pilihan selain melawan balik setelah dirinya terekspos. Dia langsung berguling dan membanting orang yang mencoba menangkapnya ke tanah. Pada saat yang sama dia mengirim inspektur setengah baya terbang dengan satu tendangan. Dia kemudian mengambil senjata api di udara sebelum dengan cepat melepas pengamannya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah seorang seniman bela diri yang ahli. Setelah menendang beberapa inspektur lagi ke tanah, dia mengarahkan senjata apinya ke wanita berkemeja hitam itu. Matilah keluarga Patel. Pertama-tama, wanita tersebut adalah targetnya. Betapa naifnya. Tepat ketika Harvey hendak beraksi, wanita dari keluarga Patel itu menyeringai dan menjentikkan jarinya. Anda, wanita dengan senjata api itu gemetar, dan darah hitam merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Racun serangga. Bagaimana? Kapan kamu? Sejak kamu masuk ke sini. Jawab wanita berkemeja hitam itu. Wanita dengan senjata api itu jatuh ke tanah. Tidak ada satu suara pun yang keluar darinya. Bab 4069. Harvey memiliki pandangan yang aneh ketika dia melihat pemandangan itu. Ketika wanita itu meninggal sebelum mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali wanita berkemeja hitam itu lagi. Akan lebih baik untuk tidak melawan wanita itu. Jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Pada saat yang sama, Harvey memiliki beberapa tebakan tentang siapa wanita itu. Dengan status yang begitu besar dan teknik pembunuhan yang luar biasa, begitu juga dengan marganya. Identitas wanita itu pada dasarnya sudah terungkap walaupun masih dirahasiakan pada saat ini. Konon, Harvey tidak repot-repot mengeksposnya karena dia tidak punya dendam padanya. Adapun wanita yang meninggal itu, Harvey sama sekali tidak tertarik padanya. Karena dia bukan targetnya, dia tidak bisa diganggu untuk melihat lebih jauh ke dalam kematian itu. Inspektur Parubaya itu kemudian meminta Harvey membuat laporan sederhana. Harvey hanya ingin pergi ke Golden Sands. Jadi dia memuji kedua pramugari itu. Selby dengan hati-hati menjelaskan situasinya. Tetapi Gemma segera membantahnya. Harvey menatap Gemma dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti bagaimana wanita lugu seperti itu bisa memiliki teman seperti Gemma. Lagi pula, tidak normal bagi seorang wanita untuk membuat dua pria jatuh cinta padanya pada saat yang bersamaan. Jika Selby tidak berhati-hati, Gemma akan menelannya cepat atau lambat. Tapi karena mereka hanya bertemu karena kebetulan, Harvey tidak mau repot-repot melibatkan diri. Segera, kursi tempat pertama semua dibersihkan. Setelah menyemprotkan larutan buatan khusus, bau darah hilang sama sekali. Harvey dengan santai kembali ke tempat duduknya dan menunggu pesawat lepas landas. Aroma menyegarkan segera tercium. Harvey menyipitkan mata dan melihat wajah anggun wanita berkemeja hitam itu. Ini jelas seorang wanita yang kecantikannya menyaingi Mandy. Bahkan Harvey merasa sedikit tertekan ketika wanita cantik seperti itu berdiri di depannya. Seluruh tempat telah dibersihkan oleh pengawal wanita itu. Hanya dia dan Harvey yang tersisa. Perasaan menakutkan, namun agak genit bisa dirasakan. Harvey berdiri. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, wanita itu tersenyum tipis padanya. Halo, nama saya Kairi Patel. Dia tampak cukup tulus. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Halo, saya Harvey York. Karena wanita itu tampak tulus, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun.
Senang bertemu denganmu. Aku kebetulan menemukan sesuatu yang salah dengan wanita itu dan menanganinya. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu secara khusus. Selain itu, kita semua berada di penerbangan yang sama. Jika terjadi sesuatu pada pesawat, kita berdua akan mendapat masalah. Harvey mengerutkan kening dan menyipitkan mata pada wanita itu sekali lagi. Dia memiliki sosok yang ramping. Auranya luar biasa. Dan wajahnya sangat indah. Segala sesuatu tentang dirinya tampak sangat menakjubkan. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa wanita itu seolah-olah sedang sekarat. Namun, Harvey tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia menyadari bahwa banyak pengawalnya yang memelototinya ketika dia menjabat tangan Kairi. Seolah-olah mereka ingin menembaknya. Seorang pria berambut pendek tampak sangat marah ketika dia menonton. Bahkan napasnya menjadi lebih cepat ketika dia menatap Harvey dengan penuh kebencian. Bab 4070. Di mata mereka, Harvey tanpa ragu mencemari Kairi. Harvey tersenyum melihat reaksi mereka, dan dengan tenang melepaskan tangan Kairi. Meski begitu, sedikit aromanya masih tertinggal di antara ujung jarinya. Kairi tersenyum. Apapun alasannya, kamu berhasil menghadapi krisis yang berbahaya. Jika tidak, bahkan jika dia tidak membunuhku, banyak orang tak berdosa akan terseret ke dalam ini. Aku akan disalahkan atas orang yang tidak bersalah. Kairi memberinya senyum melamun. Tidak peduli perspektifnya. Aku berutang budi padamu. Mulai sekarang, kamu adalah temanku. Beritahu aku apapun yang kamu butuhkan dariku. Aku akan melakukan apa saja untuk membantu. Klise untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Tapi aku benar-benar bersungguh-sungguh. Bahkan jika aku pergi, kamu bisa membawa kartu namaku ke ayah atau tunanganku. Kairi mengeluarkan kartu sebelum meletakkannya di tangan Harvey. Mereka akan melakukan apa saja untuk membantu. Harvey memegang kartu yang tampak indah. Itu telah diukir dari jenis kayu khusus. Hanya ada nama dan nomor di atasnya. Namun, cukup untuk mengatakan bahwa orang biasa bahkan tidak berhak menyentuh kartu itu. Harvey secara naluriah melihat kartu itu, dan memperhatikan beberapa tanda. Wanita itu memang dari keluarga Patel. Keluarga yang sama yang telah memerintah seluruh Golden Sands. Dari sudut pandang lain, keluarga Patel jauh lebih kuat dan misterius dibandingkan dengan keluarga tersembunyi lainnya. Kemampuan wanita itu jelas di atas normal. Statusnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada Elias. Pikiran itu muncul di benak Harvey. Dia kemudian tersenyum pada Kairi. Aku harus berterima kasih untuk ini. Melihat Harvey bereaksi tidak seperti pria lain ketika dia mendapatkan kartu itu, minat Kairi meningkat. Sepertinya identitas dan penampilannya tidak bisa memikatnya sedikit pun. Saat rasa ingin tahunya tentang dia tumbuh, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa pertemuan mereka adalah takdir. Jika boleh, aku ingin mendengar kamu memanggilku Kairi. Dia memberinya tatapan ramah dan tersenyum. Dan bukan Nona Patel. Tentu saja. Kairi. Harvey segera mengubah topik pembicaraan. Apakah Anda di sini di Hong Kong dan Las Vegas untuk berlibur? Aku ke sini untuk mencari obat-obatan. Aku ke sini juga untuk menemui teman lama. Kairi tidak repot-repot menyembunyikan apapun dari Harvey. Tapi kalau dilihat dari keadaannya, seseorang di sini mencegahku kembali ke Golden Sands. Obat-obatan. Harvey menyipitkan matanya. Sepertinya dia benar. Ada yang salah dengan Kairi. Harvey tersenyum. Saya kenal banyak orang di sini. Mungkin saya bisa membantu dengan apa yang Anda temukan. Mungkin sesuatu yang bisa menangani racun serangga. Lupakan saja. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku bisa mengatasinya sendiri. Kairi segera menahan diri. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa ada banyak perhatian padanya karena kejadian itu.
Jika Harvey tahu terlalu banyak, dia juga akan terseret ke dalam kekacauan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.